SD ya? Iya. Saya pernah mengajar Ananda Emeril waktu kelas 2 di SD Darul Hikam Bandung. Nah, terus sosok Eril menurut Ibu Wawat itu seperti apa sih, Bu? Sosok Eril bagi saya tentunya, bagi teman-teman juga yang pernah mengajarnya adalah sosok anak hebat yang luar biasa, yang mandiri, kemudian yang sopan dan rendah hati. Di luar dari kebaikan-kebaikan itu ada gak sih prestasi gitu yang pernah didapatkan oleh Eril? Prestasi Ananda Emeril banyak tentunya ya, karena waktu itu di bidang robotika ya waktu kelas 2, kemudian waktu terakhir di kelas atas itu di bidang renangnya juga berprestasi gitu ya. Kalau saya melihat hubungan Ananda Emeril dengan teman-temannya itu sejak kelas 2 itu luar biasa, bahwa kemampuan kolaborasinya itu sudah terlihat sejak SD ya. Saya mengajarnya, kemudian tamat SD saya tahu, sampai SMP Darul Hikam pun saya masih melihat dia itu peduli, kemudian kerjasama dengan teman-temannya itu sangat terlihat, dan itu humble-nya, rendah hatinya itu ya, itu bagi beberapa guru itu yang sangat terlihat, dan selalu senyum. Yang kami kenang itu senyum gitu, nggak apa-apa. Kalau guru-guru lain itu melihat Eril tuh sebagai sosok yang seperti apa? Kami kemarin kan sempat ngobrol juga dengan beberapa teman yang pernah ngajar gitu ya. Nah, yaitu sosok yang luar biasa tadi, yang paling berkesan bagi kami itu kepeduliannya kepada teman-temannya yang memang sampai sekarang itu ada gitu, terus berlanjut gitu ya. Peduli kepada temannya gitu ya. Kemudian tadi rendah hati gitu ya. Itu yang sangat terlihat gitu ya. Kemarin juga ngobrol dengan gurunya yang di SMP juga sama ya, begitu luar biasa sosok Eril ini. Dia tidak pilih-pilih teman, kemudian dia itu tidak beda gitu. Yang saya rasakan tadi, yang mereka tahu itu dari sebelum menjadi anak gubernur, sebelum menjadi anak wali kota gitu ya, itu yang saya rasakan itu sama dirasakan juga oleh yang lain. Jadi bagi saya mengenalnya karena beliau itu sejak menjadi seorang anak arsitektur hebat yang karyanya di mana-mana, kemudian menjadi anak wali kota, menjadi anak gubernur, sosoknya itu tidak berubah gitu, tetap rendah hati gitu, tidak menunjukkan itu anak siapa gitu ya. Oke, kan sebelum Eril keluar negeri itu, Bu, Eril sempat mengunjungi Ibu untuk meminta restu atau gimana? Itu Ibu, perasaan Ibu dikunjungi Eril tuh bagaimana? Karena kan karena udah berapa lama nggak ketemu gitu kan, Bu. Iya. Nah, terus dikunjungi lagi tuh gimana perasaannya, Bu? Kalau waktu terakhir bertemu dengan saya bukan waktu keluar negeri. Waktu berkunjung kepada saya itu, waktu itu Eril mohon doa, waktu itu mau masuk ITB gitu ya kan. Setelah lulus SD, kemudian di SMP Darul Hikam 3 tahun, kemudian dia masuk ke SMA 3. Nah, setelah lulus SMA 3 itu Eril itu datang ke sini, menyengaja mau silaturahim mungkin dengan beberapa guru, dan ketemu saya di area Masjid Darul Hikam sambil menunggu salat Jumat. Waktu itu dia mohon doa kepada saya gitu ya. Waktu itu mau masuk ITB. Nah, kalau mau keluar negeri sendiri, kemarin saya tahunya memang Eril mau keluar negeri itu setelah nanti lulus ITB itu dari bundanya, karena saya ketemu bundanya di Masjid Darul Hikam juga. Sama-sama iktikaf di Ramadan kemarin, Bu Lia itu bilang, doain Eril ya Bu Wawat, ya insya Allah mau kuliah di luar negeri gitu, mau S2 di luar negeri. Nah, jadi
tahu keluar negerinya bukan dari Ariel tetapi dari bundanya gitu ya. Nah kalau terakhir ketemu mah waktu itu aja, waktu saya memang dia waktu baru mau masuk ITB yang terakhir ketemu itu, terakhir ngobrol gitu dengan saya. Ada kekaguman sendiri ya Bu Iya. melihat Ariel menempuh pendidikan di luar negeri dan masuk ITB, itu kekaguman Ibu seperti apa? Ya, saya sangat kagum, bangga dengan murid-murid saya alumni Darul Hikam karena banyak sekali ya Mas ya yang masuk ke ITB itu, dan salah satunya adalah Ananda Emeril, salah satu murid terbaik kami. Khusus untuk Ananda Emeril tentunya kami sangat kagum sekali, bangga sekali gitu ya, bangga bisa menjadi kebanggaan kami juga di Darul Hikam. Hingga pada akhirnya Ibu mendengar kabar di Swiss, Ibu pertama kali mendengar itu gimana perasaan Ibu? Yang pertama tentunya sangat kaget banget gitu ya, karena kalau saya pribadi tahu ya bahwa Ariel tadi akan S2 ke luar negeri. Nah kami juga sangat kaget dan tidak percaya gitu, jadi kami cari kebenarannya tentang berita itu apakah betul atau salah gitu ya. Tapi ternyata memang setelah yakin itu benar. Guru-guru di sini juga pada reaksinya seperti apa Bu? Reaksinya semuanya tentunya kaget dan tidak percaya juga kan awalnya, namun setelah terus melihat pemberitaan kami tentunya langsung waktu itu juga setelah tahu bahwa berita itu benar, kami pun keluarga besar Darul Hikam, keluarga besar bukan hanya SD saja, SD, SMP dan satu perguruan Darul Hikam, kami itu melakukan doa bersama pada saat dinyatakan hilang. Kemudian pada saat Pak Ridwan Kamil menyatakan sudah mengikhlaskan, kami pun langsung secara bersama-sama juga keluarga besar Darul Hikam, selain doa bersama juga melaksanakan salat gaib. Oke. Ibu, ini kan diketahui Ariel ditemui oleh seorang guru juga, yang tak lain adalah profesi Ibu dan profesi Ibu sebagai guru. Itu perasaan Ibu gimana? Ya Allah gitu, tadi juga ya saya hanya bisa bilang Allahu Akbar gitu ya, Allah itu maha besar. Ternyata doa-doa kami bukan hanya warga Jawa Barat, tapi ini sejagat tentunya yang berdoa untuk Ariel, doa-doa terbaik ketika ditemukan oleh seorang guru juga. Saya adalah seorang guru SD juga, itu tentunya tadi kami bersyukur bahwa akhirnya bisa ditemukan, dan tentunya keluarga dan kami nanti bisa menyelesaikan kewajiban sesuai syariat Islam terhadap Ananda Emeril setelah ditemukan. Nih Bu, Ariel sebentar lagi akan dibawa ke Jakarta, ke Indonesia. Apakah Ibu akan mengunjungi pemakaman atau seperti apa? Yang saya inginkan tentunya saya ingin yang terakhir kali dapat mensolatkan beliau ya secara langsung, karena doa-doa terbaik bisa dipanjatkan di mana saja. Tapi memang saya sangat berharap bisa berdoa langsung, bisa mensolatkannya jika kesempatan itu ada gitu ya. Kalau untuk pemakaman sendiri, kalau saya lihat tentunya sangat ingin melihat pemakamannya. Namun kami pun menyimak pemberitahuan bahwa tentunya melihat kondisi sana akan ada aturan-aturan tentunya. Karena terbayang kalau tidak diatur, mungkin yang datang ke gedung Pakuan saja sekarang kan ribuan, jutaan orang dari mana-mana, dari seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya nanti apalagi setelah melihat jenazahnya gitu, pasti sangat ingin. Dan saya pun yang sangat mengenal Ariel pasti sangat
ingin mendoakan langsung, tetapi tidak tahu, mungkin lihat besok. Tapi saya insya Allah sudah koordinasi juga ingin dapat mensolatkan secara langsung. Ibu, Dan kalau bisa sih ingin mengantarnya sampai pemakaman. Tapi kita juga kan melihat aturan tentunya dari keluarga siapa aja yang bisa menghantar sampai ke peristirahatan yang terakhirnya. Ibu sebagai guru nih Bu, di selama beberapa hari ini pemberitaan Ariel yang begitu besar, dan mengingat Ibu pernah mengajar Ariel, bagaimana sih Bu murid-murid Ibu yang tahu bahwa Ibu pernah mengajar, itu bagaimana reaksi mereka Bu? Kebetulan di sepekan ini juga saya selain pasang foto kenangan bersama Ariel itu di WhatsApp saya, juga saya di backgroundnya Zoom meeting. Jadi memang banyak anak-anak yang bertanya siapa Bu gitu itu. Karena anak-anak juga sudah banyak yang tahu ya, karena kan udah dijelaskan di pada saat doa bersama siapa Ariel itu. Jadi mereka juga banyak yang tahu. Yang mereka juga turut menyampaikan doa-doa terbaiknya tentunya untuk Kak Ariel gitu. Ada gak sih Bu rasa kekaguman dari anak-anak itu, dari cerita-cerita Ariel, dari kebaikan-kebaikan Ariel selama Ariel punya hubungan baik dengan teman-temannya, mungkin diceritain ke murid-murid Ibu yang sekarang? Ya. Tentunya untuk sosok anak-anak yang bisa dijadikan teladan, para alumni itu selalu kami sampaikan kepada murid-murid yang sekarang gitu. Jadi untuk sosok Ariel ini kan luar biasa gitu ya, banyak kebaikannya, kiprahnya sekarang sampai di akhir hayatnya sangat luar biasa tingkat kepedulian sosialnya. Jadi karena kami pun di Darul Hikam mengajarkan untuk bagaimana harus peduli kepada sesama itu di bagaimana meningkatkan kepedulian sosial. Jadi mungkin itu juga kami jadikan salah satu contoh alumni yang luar biasa gitu. Kami pernah juga waktu SMP itu jadi dia udah kuliah di ITB kalau tidak salah, dijadikan guru tamu juga di SMP itu gitu ya. Nah kalau di SD juga kemarin berencana memang menghadirkan beliau sebagai guru tamu, tetapi ternyata keburu dipanggil oleh Allah, dia belum kesampaian. Jadi pernah jadi guru tamu Bu? Iya, kalau di SMP pada saat Al-Quran Camp atau apa ya itu Eril itu sempat menjadi guru tamu. Bagaimana dia mengajar? Bagaimana cara dia mengajar? Apakah gayanya itu seperti apa Bu gayanya Bu? Bukan ke mengajar mungkin ya, itu hanya sekedar sharing pengalaman gitu, pengalamannya kan, kesuksesannya bagaimana bisa masuk ke perguruan tinggi salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Dan anak-anak pada kagum dengan Ariel? Dan anak-anak juga pada kagum dengan Ariel Bu ya? Tentunya biasanya sosok kakak-kakak yang bisa dijadikan contoh itu bagi anak-anak itu kami hadirkan ke sekolah gitu. Oke. Ibu melihat sosok Kang Ridwan dan Bu Atalia sebagai orang tua terlihat tegar menghadapi kenyataan bahwa Ariel sudah tiada. Nah, Ibu sebagai orang tua juga Bu, melihat mereka itu seperti apa sih Bu? Kalau bagi saya sejak mengenal Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil sebagai orang tua murid waktu itu yang sangat menghargai gurunya, dan sampai sekarang itu saya rasakan adalah orang tua teladan tentunya yang patut dicontoh, bagaimana menghargai gurunya, menghargai yang lainnya juga, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya itu banyak orang tahu
Nah, dan terakhir tentunya saya belajar dari sosok mereka itu adalah orang tua hebat yang patut diteladani, bagaimana ketegarannya, ketabahannya dan keikhlasannya menerima ujian yang sangat luar biasa ini. Saya yakin mereka adalah orang-orang hebat yang saat ini sedang diuji dengan ujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka terpilih mendapat ujian ini dan saya yakin juga mereka bisa melewati ujian yang luar biasa ini dengan tawakal dan ikhlas. Lihat ketegaran Kang Ridwan dan Bu Atalia, mungkin Eril ada sisi yang sama dengan ibu melihatnya, ada sisi yang sama gak antara Eril dengan orang tuanya gitu Bu? Itu sudah pasti ya. Apa yang diajarkan orang tua kepada anaknya itu biasanya dicontoh oleh anaknya. Dan kalau saya lihat memang bagaimana kepeduliannya Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia kepada sesama, dan itu ketika kami mengajarkan di sekolah pun tentunya, dan ternyata memang Ananda Emeril itu semakin mantap gitu ya. Sekarang di kiprahnya sekarang itu di Jabar Bergerak di zilenialnya itu luar biasa kan dia, jadi contoh ya buat teman-temannya bagaimana kepeduliannya dan berbaginya itu gitu. Okay. Bu, terakhir Bu, ada gak sih Bu kenangan-kenangan selama Ibu ngajar Eril, yang kenangan yang selalu teringat di ingatan Ibu? Mungkin ada hal yang selalu teringat? Yang selalu teringat ya tadi dia itu selalu senyum gitu ya, selalu tersenyum. Kemudian tidak ada, kalau bagi saya sendiri dan ngobrol dengan beberapa teman juga yang pernah mengajarnya, dia tidak pernah ada kalau di SD disebutnya kenakalan, tidak ada gitu bagi Eril. Makanya ketika kemarin saya bertemu dengan Bu Atalia dan Pak Ridwan Kamil, beliau menyampaikan, Bu Awar maafin Eril ya kalau waktu SD ada nakal-nakal. Itu saya bilang langsung, tidak pernah ada kenakalan dari Eril gitu buat saya gitu yang pernah mengajarnya. Itu dia, insya Allah semuanya baik-baik saja gitu. Eril. Oke. Ibu mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan untuk supaya memotivasi, mendukung Kang Ridwan sama Bu Atalia, bisa disampaikan kepada audiens melalui sini Bu. Teruntuk Pak Ridwan Kamil dan Bu Atalia, tentunya Bapak dan Ibu adalah orang tua teladan bagi saya yang patut dicontoh. Saat ini Bapak dan Ibu dipilih Allah untuk mendapat ujian yang sungguh luar biasa. Kami terus bermunajat menyampaikan doa-doa yang terbaik. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tentunya bisa melewati semua ini dan bisa menerimanya dengan tawakal dan ikhlas. Kami yakin Ananda Emeril itu mati dalam keadaan syahid dan akan ditempatkan di surga terbaiknya Allah Subhanahu wa taala. Amin.